sukses segera saja. Marilah kita awali, kita buka dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, silakan duduk kembali. Berikut ini sambutan dari Pandewa Pato sekaligus ucapan selamat datang kepada Bapak Martono Iman Santoso SIB. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunung Kidul atau yang mewakili, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi dari 11 kelurahan. Sebelumnya marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti sosialisasi terkait dengan keterbukaan informasi publik, khususnya pada basis di tingkat kelurahan. Selanjutnya pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih, selamat datang pada Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan kegiatan hari ini, dan kami juga tentu saja mengucapkan terima kasih kepada KID, DIY, dan juga dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten yang pada hari ini sudah melaksanakan kegiatan di wilayah Kapanewon Patok. Sehingga kegiatan hari ini sebetulnya adalah kegiatan dari Komisi Informasi Daerah DIY yang bertempat di Kapanewon Patok. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu dari KID DIY dan juga Dinas Kominfo Kabupaten bahwa sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada kami, maka yang hadir hari ini juga 2 orang masing-masing dari kelurahan yang ada di wilayah Kapanewon Patok. Kemudian monggo nanti Bapak Ibu sekalian yang teman-teman dari kelurahan yang
mengurusi terkait dengan PPID, silakan nanti mumpung ketemu dengan narasumber pada hari ini, khususnya yang justru yang membidangi karena dari Komisi Informasi Daerah, nanti setelah diberikan penjelasan dan sebagainya, silakan untuk bertanya apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Misalnya fungsi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi niku napa mawon nggih. Kemudian selaku PPID pembantu seperti apa. Kenapa kok di kelurahan juga perlu keterbukaan berkaitan dengan informasi publik. Ini nanti insya Allah juga akan banyak disinggung, dijelaskan oleh para narasumber kita dari Komisi Informasi Daerah yang nantinya insya Allah dengan penjelasan ini Bapak Ibu sekalian semakin paham. Dan juga perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu dari KID dan juga Dinas Kominfo Kabupaten bahwa di Kelurahan sendiri juga terkait keterbukaan ini menurut kami sudah sangat-sangat terbuka karena terkait dengan APBK dan sebagainya itu juga selalu dibuatkan diumumkan ya, bahkan di Pampang termasuk SID juga berjalan, kemudian medsosnya mulai dari IG, Facebook dan seterusnya mereka juga ada semua dan setiap kegiatan selalu kemudian di-share, ditayangkan di medsos-medsos sehingga masyarakat, warga masyarakat juga paham bahwa di pemerintah kelurahan sendiri juga kegiatannya juga banyak, jadi tidak hanya masalah kadang yang namanya kerja yang ada sesuatu kurang sedikit biasa, tidak hanya kurangnya yang terlihat tetapi juga justru saat ini banyak sekali hal-hal yang positif yang kemudian bisa tersampaikan ke masyarakat. Maten ya Bapak Ibu dari teman-teman kelurahan dan nanti silahkan ditanyakan. Sekali lagi terima kasih pada hari ini KID bersama Dinas Kominfo sudah melaksanakan kegiatan di wilayah Kapanewon Patok. Dan nanti mohon izin Bu Kepala Bu Kabitnya, saya tidak bisa sampai lama karena saya juga harus muter terkait dengan saat ini ada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa, sehingga kami harus ikut hadir, monitoring, memastikan semuanya berjalan dengan baik. Saya rasa demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Paneo Patok yang telah berkenan memberikan sambutan. Untuk selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul yang akan diwakili oleh Ibu Kabid Informasi Komunikasi Publik kepada Ibu Asar Janjang Rianti MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, alhamdulillah berbahagia sekali bisa rawuh di Kapanewon Patok. Bapak Agus Purwanto SKM dari KID DIY yang kami hormati beserta Bu Rani, Bu Erni dan rombongan. Salam hormat dari kami di Gunung Kidul. Matur nuwun sudah kembali rawuh di Kabupaten Gunung Kidul untuk berbagi ilmu, berbagi informasi kepada kami semua. Bapak Imam Paneo Patok yang luar biasa juga, kemarin PBB tercepat ya Pak ya, se-Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa ini untuk prestasi Kapanewon Patok, dan bersyukur juga Kapanewon Patok bisa menjadi lokasi dan untuk kita bisa bersama mendapatkan sosialisasi basis keterbukaan informasi publik. Pertama, kami mohon maaf Bapak Kepala Dinas Bapak Wahyu Nugroho MSI tidak bisa hadir, belum bisa hadir karena ada
ketugasan bersama Bapak Bupati dari ini dan menugaskan kami untuk mewakili beliau. Sekali lagi kami ucapkan salam hormat dan sugeng rawuh, juga mari kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan agenda ini, bersama-sama menugaskan diri kita sendiri untuk menjalankan amanah sesuai dengan yang kita emban. Dan kali ini adalah waktu yang sangat baik bagi kita untuk kemudian meluaskan pengetahuan, meluaskan asupan informasi dan pemahaman bagi kita semua berkaitan dengan pelaksanaan ketugasan di PPID. Kalau yang lalu sudah dibentuk sampai ke kalurahan, maka inilah saatnya bagi kita untuk mendapatkan gaman gitu ya, mendapatkan senjata atau mendapatkan amunisi untuk kemudian bisa melaksanakan keterbukaan informasi publik ini dengan sebaik-baiknya dan kita tidak berjalan tanpa bekalan yang memadai. Nah, hari ini terima kasih sekali dari KID untuk menjadi narasumber di agenda kita dan kepada seluruh yang hadir, saya bersamai juga untuk bersama belajar dan bersama menggali. Nanti sekiranya ada hal yang memang belum kita pahami dapat kita tanyakan bersama kepada beliau-beliau senyampang beliau hadir bersama kita. Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul sebatas memfasilitasi juga membantu atas pelaksanaan kegiatan ini dan seluruhnya forum ini sebetulnya adalah milik KID bersama Bapak Ibu sekalian. Dari kami apabila ada kekurangan dalam membantu Bapak Ibu, kami mohon maaf dan sekali lagi dengan bismillah kita lakukan agenda ini, semoga memberi kebermanfaatan dan selanjutnya bisa kita jalani ketugasan kita dengan sebaik-baiknya. Demikian sedikit dari kami dan monggo Pak Panewu, karena memang ini agenda padat, di Kapanewan juga padat, tadi kami dengan Pak Agus juga sudah, ini memang hari-hari padat agenda. Kami mengucapkan selamat melanjutkan tugas juga kepada Pak Panewu. Terima kasih untuk segala fasilitasinya di Kapanewan Patok ini. Ada khilaf dan salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Kabid TKM Informasi Publik Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Asar Danjang Rianti. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Bapak Agus Purwanto SKM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi yang cerah ini luar biasa di Patok kita bisa bertemu bersama nanti dalam rangka kita memberikan berbagi informasi dan juga nanti berbagi ilmu terkait dengan keterbukaan informasi publik khususnya yang ada di Gunung Kidul. Yang kami hormati Bu Kepala Bidang IKP yang dalam hal ini mewakili Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Panewu yang kami hormati juga, pada teman-teman komisioner, ada Bu Erni sebelah saya, kemudian Bu Rani yang duduk di meja depan, dan juga teman-teman sekretariat KID. KID juga mempunyai sekretariat ada di belakang semuanya. Kemudian yang ingin kami sampaikan berikutnya terkait dengan pelaksanaan sosialisasi basis ini, kami mengucapkan terima kasih sekali pada Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul dan juga dari Pak Kapanewon Patok yang sudah luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara pada siang ini bisa terselenggara, insya Allah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya tadi disampaikan maksud dari apa yang menjadi tujuan dari kita di sini, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah paham di dalam undangannya dan
Kalau tadi dari Bu Kepala Bidang IKP mengatakan kalau Kapanewon Patok ini merupakan salah satu laporan pajak tercepat di Bursa Indonesia, saya juga sedikit menginformasikan supaya menjadi kebanggaan dari Patok dan juga kelurahan yang ada di wilayah Patok ini, bahwa di tahun 2021 Kapanewon Patok termasuk pada peringkat informatif dalam keterbukaan informasinya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tapi memang tidak mudah ya Pak Newu, bahwa untuk mencapai hal tersebut memang harus benar-benar dibutuhkan keterbukaan informasi yang memang dilaksanakan, diimplementasikan sungguh-sungguh. Harapannya kalau Bapaknya, artinya di Kapanewon Patok sudah mencapai informatif, nanti di level kalurahan di tempat Bapak Ibu semuanya juga nanti bisa mencapai predikat itu. Minimal kalau misalnya terkait dengan keterbukaan informasi publik, pembenahan terhadap website yang ada di Kalurahan tentunya juga sangat penting, karena pada di era globalisasi sekarang ini peniscayaan kalau website ataupun internet itu tidak dipergunakan dengan baik. Kemudian ingin kami sampaikan juga permohonan maaf dari Ketua KIDDY dan ada satu komisioner Pak Rudi yang tidak bisa bergabung pada kesempatan siang hari ini dikarenakan memang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Sebetulnya kami senang sekali kalau sowan ke Gunung Kidul ini, bahwa beberapa kali kami sowan, memang kalau bisa memang kita full tim ya, tapi mohon maaf untuk kali ini tidak bisa full tim semua komisioner hadir. Mungkin sebagai pengantar dan sambutan dari saya itu saja, dan sekali lagi ucapan terima kasih pada Dinas Kominfo Gunung Kidul, kemudian juga Kapanewon Patok yang telah memberikan fasilitasi yang luar biasa. Menurut saya ini sambutan yang luar biasa, sehingga kami bisa mengadakan acara dengan baik di Kapanewon Patok. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Purwanto SKM yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah sampainya pada sosialisasi basis keterbukaan informasi publik Kalurahan sedaerah istimewa Yogyakarta kepada para narasumber yang nantinya akan dibawahi atau moderator, sebagai moderator yaitu Ibu Sri Surani SP sebagai koordinator bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kita semuanya. Yang saya hormati tentu ada Pak Agus, Bu Erni, Bu Asyar, Pak Panewi serta Bapak Ibu sekalian. Juga tak lupa yang bergabung secara online. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak. Karena memang undangannya pada pagi hari ini adalah kita sebenarnya hibrid ya, ada yang secara online dan offline. Terima kasih sudah bergabung. Ya, lihat dari sini ada Giriwungu, Mbak Naran gitu ya. Kemudian Dengok, Tegarejo. Ya, oh ya Banjarrejo gitu ya. Luar biasa. Pelembutan, Serut, ada 14 kalurahan yang ada di sini. Kalau di Patok itu ada 11 kalurahan, terus deh. Ya, semua rawuh, semua hadir. Alhamdulillah. Jadi luar biasa ini acara kita sukses Pak Didik Bu. Jadi terima kasih karena memang KID itu tugasnya merepoti, repoti teman-teman di kota kabupaten, Bapak di kota kabupaten untuk bersama-sama untuk bicara tentang yang namanya PPID Kalurahan.
Penjenengan semuanya sudah tahu bahwa penjenengan semua punya Perbup 61/2021. Sudah perso atau belum? Belum. Kalau KID sudah tahu atau belum? Sudah pernah mendengar Komisi Informasi Daerah atau belum, Pak? Jujur mawon. Belum? Sebelum tindak sini sudah pernah mireng belum Komisi Informasi Daerah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, artinya nopo PR kita masih banyak ya. Penjenengan semuanya selaku garda terdepan ketika bicara tentang keterbukaan informasi publik belum perso Komisi Informasi Daerah. Nah, itu luar biasa bagi kami ya. Karena nanti pasti jenengan akan ditanya soal informasi oleh masyarakat sekitar. Nah, pada pagi hari ini meskipun judulnya adalah sosialisasi basis, sebenarnya kami mau genahke gitu ya. Jadi ini agak forum dari berbeda. Bu Eri nanti akan bundeli gitu ya dari apa yang jenengan sampaikan itu terkait dengan pengalaman baik yang online maupun offline. Nanti saya minta untuk ngendiko gitu ya. Pengalamannya membuat PPID Kalurahan. Sudah sampai di mana tahapannya disampaikan saja. Karena apa? Ini menjadi penting bagi Bu Mas Didi dan Bu Sarah, kemudian juga kami di Komisi Informasi Daerah untuk sama-sama formula atau cara yang tepat seperti apa gitu ya, agar panjenengan semuanya mau kerso dan bersedia legowo. Namanya ada PPID, ada PPID desa. Karena itu adalah kewajiban penjenengan semuanya desa ya. Tidak hanya karena Undang-Undang 14 saja, 14/2008, Perbup 61/2021, tapi juga Undang-Undang Desa. Ya, hari ini penjenengan Undang-Undang Desa itu sangat berpengaruh pada kehidupan dan aktivitas serta perkembangan desa atau kelurahan pada sampai detik ini. Ya, dan dalam Undang-Undang Desa ada beberapa kewajiban yang memastikan penjenengan melakukan keterbukaan informasi publik. Ya, di situ ada pasal-pasalnya, nanti bisa dicek. Nanti di paparannya Bu Eri juga ada terkait dengan kewajiban apa saja. Nah, sekali lagi saya akan minta sharingnya dulu gitu, biar Bu Eri nanti dalam menyampaikan juga punya bahan. Kok begini loh kondisinya di Gunung Kidul. Tidak apa-apa, apapun itu kondisinya, tolong disampaikan biar Mas Didi dan Bira siap ya Bu ya. Sampai hari ini kira-kira berapa di kalurahan yang sudah membentuk PPID? Kenapa? Karena ini menjadi hal yang membedakan kita dengan daerah lain soal keterbukaan informasi di tingkat desa. Saya menyebut desa ya, meskipun tidak iya adalah kelurahan, karena saya bicara di tingkat nasional. Daerah lain belum gitu ya, gito-gito apa istilahnya, bergerak bersama seperti kita di DIY untuk membuat PPID desa. Jadi kita punya nilai lebih dari provinsi lain gitu. Sehingga ini menjadi kebanggaan kita. DIY itu dalam banyak hal selalu terdepan ya. Dalam banyak hal, regulasi DIY itu selalu terdepan. Contohnya banyak. Contohnya undang-undang perda terkait dengan disabilitas. Undang-undang nasional belum ada, DIY sudah punya. Perlindungan terhadap perempuan nasional belum ada, DIY sudah ada. Komisi advokasi korupsi nasional baru ada. Perintahnya belum baru muncul di RAD, DIY sudah membentuk. Artinya apa? Kita selalu berada di depan. Bicara tentang keterbukaan, maka kita juga harus berada di depan. Salah satunya apa? Memastikan kelurahan di DIY itu memiliki PPID, paham ya, pemerintah desanya paham dan tahu apa itu keterbukaan, mampu melayani masyarakatnya yang mengakses informasi. Gitu. Itu adalah roh dari apa yang kita diskusikan dan kami suan ke penjenengan semuanya. Sekarang saya tawarkan baik yang online maupun yang ada di sini gitu ya. Kita akan sampaikan dulu penjenengan cerita apa yang sudah penjenengan lakukan, termasuk mungkin hambatannya ya. Bu Eni akan mencatat itu, dan ini jadi Pak Didi pasti juga mencatat, bisa juga mencatat. Ini bagian dari proses kita belajar bersama.
Sekali lagi tidak ada yang jauh lebih pintar, tidak ada yang jauh lebih memahami, hanya mungkin kami membaca undang-undangnya lebih dulu dari panjenengan, itu ketugasan kami. Nek panjenengan kan banyak kewajibannya, kalau kami kan ya memang harus Undang-Undang 14 yang jadi pedoman kami. Begitu? Saya persilakan mulai dari sini dulu atau sini dulu atau sini dulu, monggo saya persilakan. Apa saja pengalaman panjenengan membentuk PPID, kondisinya sampai hari ini seperti apa upaya panjenengan dalam rangka melaksanakan Perbup 61 2021 tentang keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo saya persilakan. Ini beda memang, kalian datang ke sini tidak hanya mendengarkan tapi juga harus ngendiko gitu ya. Karena ini sudah eranya era jenengan harus ngendiko. Monggo, siapa dulu? Ibu siap. Terima kasih. Nama saya Suratmiati dari Ngelanggeran. Ya. Baik, kami akan menyampaikan tentang kegiatan terkait PPID yang ada di Ngelanggeran. Utamanya kami yang menerapkan sistem informasi desa, termasuk untuk pelayanan pindah datang, kelahiran, kematian, bahkan kalau sekarang untuk surat-surat kematian itu kan bisa online, Bu. Jadi misalnya sekarang data sudah lengkap, kebetulan memang saat ini sudah ada tenaga kami yang mengambil ke dinas karena langsung diproses. Itu kemarin juga kami pernah menyampaikan sekali jenazah itu kami berangkatkan, upacara pemberangkatan itu kami sekaligus penyerahan surat kematian. Jadi itu kemarin sudah kami lakukan seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Mungkin dan yang lain, kalau yang SID itu memang dari awal ada pembinaan kami juga sudah menerapkan. Sudah, baru saja dibentuk, tapi memang belum bisa karena sosialisasinya di kabupaten di Pelayan waktu itu hanya baru sekali sosialisasi dan untuk masing-masing desa kan harus membuat SK. Nah itu sudah dibuat, namun kegiatannya memang sudah sebagian sudah dilaksanakan sekalipun kemarin belum ada SK. Terima kasih. Kelanggeran ya, kelanggeran yang di atas sana itu ya Bu ya. Nah, soalnya cuma yang embung di atas. Itu sudah punya PPD. Alhamdulillah, yang lainnya SK-nya sudah ada, ya, petugasnya sudah ada, ya. Peraturan kelurahannya sudah ada terkait dengan keterbukaan informasi publik. Alhamdulillah, jadi sudah. Iya. Oke, tadi tinggal materi dan anu ya. Oh iya, siap. Alhamdulillah, ya. Luar biasa. Yang lainnya saya tunggu lagi. Selain nanti yang online. Siap. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saya cari dari Kelurahan Bunder. Ya, di sini saya hanya ingin menyampaikan saja terkait dengan pelaksanaan PPID yang ada di Kelurahan Bunder. Pertama, kita sudah menindaklanjuti apa yang menjadi sosialisasi ketika beberapa bulan yang lalu di Kapanewon Pelayan. Ini terkait dengan Perbup 61 tahun 2021 tentang keterbukaan publik. Ini sudah kita membentuk. Jadi Kapanewon Patok sepertinya sudah membentuk yang namanya SK PPID, baik perkalnya, baik produk atau mungkin komponen hukum yang bisa dipublikasikan. Ini sudah kita bentuk dan kita sudah mengirimkan di Google Form-nya di kabupaten. Kemudian untuk pelaksanaan PPI, pelaksanaan pelayanan publik ini untuk berbasis online, kami hanya menginformasikan terkait dengan pelaksanaan APBK, kemudian realisasi pelaksanaan APBK, kemudian informasi atau mungkin produk hukum maupun peraturan yang ada di kelurahan sendiri untuk dipublish di SID itu sendiri. Kemudian untuk pendanaan Bu, karena PPID ini adalah program baru dan kita sudah membuat perdes atau perkal tentang pelaksanaan anggaran APBK tahun berjalan, jadi untuk pelaksanaan anggaran belum bisa kita maksimalkan. Yang hanya kita anggarkan adalah baru pelaksanaan untuk operasional SID sendiri atau sistem informasi desa.
Kemudian seyogianya ketika memang ini ada program sebaiknya diinstruksikan ketika memang di akhir tahun, Bu. Jadi kita sebagai pelaksana anggaran ini tidak muter atau mungkin tidak kebingungan dalam perubahan anggaran. Karena jujur saja pada tahun ini kita masih kebingungan untuk mencari anggaran untuk pembagian untuk pembangunan. Kemudian sekarang ini ada aturan lagi untuk BLT, untuk tahun 2023 ada penanganan kemiskinan ekstrim. Nah, ini juga menjadi PR kita yang ada di Kelurahan, dan untuk PPID sendiri yang ada di Kelurahan Bunder ini sudah melaksanakan sebagaimana apa yang kita upayakan dalam hal lain untuk pencatatan pendudukan maupun pelayanan pendudukan, misalnya untuk kelahiran, kematian, dan yang lainnya mungkin sama seperti yang ada di Ngelanggeran. Tapi memang ini baru kita awali, Bu, untuk pelayanan kependudukan. Kemudian untuk yang lain memang perlu kita harus membuka kembali yang ada di Pergub 61, baik yang aturan di atasnya, karena ini adalah sifat yang baru, jadi perlu kita untuk bedah buku maupun bedah perbutnya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul khususnya. Dan mohon izin, kami merasa sedikit kesulitan karena saat ini untuk kelurahan yang ada di Bunder, ini wifi-nya dari Kominfo Kabupaten ini masih sering terjadi kendala. Jadi mohon untuk segera ditangani, meskipun kemarin sudah ada perbaikan, tapi saat ini juga masih ada kendala. Mungkin tidak hanya di Bunder, Bu, karena sifatnya adalah ngapunten ini gratis dari Kominfo Kabupaten. Jadi saya harapkan wifi yang ada di Kapanewon Patok, karena tujuan dari basis data ini adalah internet, kita sangat menggantungkan dari internet itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunder ya. Terkait dengan anggaran masih menjadi persoalan, dan itu memang jadi persoalan bersama. Penjenengan itu di desa kan semuanya minta, karena jenengan dapat anggaran desa, terus semuanya minta dianggarkan di dana desa, gitu. Ya, saya tuh pendamping desa lama di desa lama, ya. Gara-gara desa itu ada dana desa, semua minta dianggarkan, semua program, ya. Jadi jenengan ke tumpuk-tumpuk, dan saya paham banget itu. Apalagi sekarang harus keterbukaan, gitu ya. Yang meja sini, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Beji, dari Kelurahan Beji. Mungkin sama prosesnya seperti yang disampaikan oleh Pak. Hanya yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan salah satu kendala yang kami alami ketika kita beberapa bulan yang lalu ada sosialisasi di Kapanewon Pelayan, kemudian sudah ditarget tanggal ini SK informasi publik dan usulan informasi publik yang dikecualikan harus dibuat. Kendala kami adalah ketika kita membuat DIG-nya, daftar informasi yang dikecualikan. Akhirnya kita tanyanya Mbah Google. Karena kita terus terang kalau harus membuat daftar jenis informasi yang dikecualikan, kemudian dasar hukumnya apa, kemudian ada batas waktu pengecualian, kemudian ada akibat jika informasi tersebut dibuka dan manfaatnya seperti apa, itu saya pribadi kesulitan pada waktu itu. Akhirnya kita tanya Mbah Google, kita mengakses ke misalnya universitas-universitas yang itu sudah besar, kemudian ada pemerintah desa di luar wilayah Gunung Kidul mungkin yang sudah membuat, kita rangkum, kemudian pada waktu itu seingat saya DIK itu kita usulkan dulu, kemudian nanti akan dibantu oleh Kominfo Kabupaten untuk menganalisanya apakah yang diusulkan dari masing-masing kelurahan tersebut sudah memenuhi proses untuk standar hukumnya apa tidak. Jadi jangan sampai ketika kelurahan sudah menetapkan SK tentang DIK, ternyata karena kekurangan informasi dan pengetahuan kami terkait dengan hukum, itu menjadi satu hal yang berakibat buruk kepada kami ketika misalnya ada gugatan dan sebagainya. Nah, itu salah satu hambatan yang kami alami ketika proses DIK. Dan sampai saat ini
apakah kami belum mengetahui informasi bahwa yang kami usulkan terkait DIK itu belum ada tanggapan dari Kominfo Kabupaten, apakah hal tersebut sudah bisa langsung ditetapkan apa masih ada revisi, karena dulu informasinya akan dikaji, kemudian dari satu kabupaten itu informasi apa saja yang dikecualikan itu akan dikaji oleh Kominfo, kemudian nanti diserahkan ke Kelurahan sudah dalam bentuk bisa langsung ditetapkan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan kami mohon maaf. Berkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besi. Dari sini cukup 3 dulu, ada yang mau nambah sebelum saya beralih ke yang ikut secara online, ya. Yang online silakan raise hand, Bapak semuanya atau Ibu silakan sharing gitu ya. Pengalaman membuat PPID desa yang sudah buka. Ini ada Kelurahan Ngalang. Oh, hilang. Siapa silakan yang dari online kesempatan penjenengan untuk bercerita seperti Bapak Ibu yang ada di offline. Silakan. Saya persilakan yang ada di online, monggo. Suara saya terdengar mboten nggih? Banjarjo? Banjarjo gimana? Apakah suara kami bisa masuk? Halo? Halo, yang dari online ada? Jangan-jangan ini hanya ikut saja, terus nggak ada ini yang di depan laptop ini. Biasanya gitu ya. Tes. Ini kami dicurangi nih. Ayo, ngunut, Banjarjo, saya persilahkan. Ya, tes. Suara saya masuk, Bu? Oh, masuk, siap, monggo. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Kelurahan Wunut, Bu. Bahwasanya untuk Kelurahan Wunut untuk tim PPID itu sudah dibikin, untuk SK juga sudah. Cuman yang saya di sini masih bingung itu berkaitan dengan PPID itu sendiri, apakah itu nanti web sendiri atau sama seperti yang di SID di kalurahan-kalurahan yang ada di semua kelurahan di Kabupaten Gunung Kidul. Dan nanti untuk jenis pelaporan yang harus dilaporkan itu apa saja dan bagaimana teknis-teknis pelaporannya. Mungkin singkat saja, Bu, mengingat waktu yang sudah siang. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ngunut ya. Ngunut itu kapan ikon layan. Oke. Yang lainnya satu lagi dari online sebelum saya serahkan ke Bu Erni untuk menjawab dan memberikan beberapa, karena ternyata semuanya sudah membentuk, tinggal materi dan kapasitas dari PPID yang menurut saya harus kita sama-sama tingkatkan. Satu lagi dari online, saya persilakan. Giri Bungu, monggo. Giri Bungu. Giri Bungu atau Banjarjo, saya persilakan. Halo. Giri Purwo. Lembutan, monggo Lembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Dari mana? Bu, ini kami dari PPID Kelurahan Pelembutan. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kalau terkait dengan proses, pada dasarnya kita mungkin sekabupaten ini lahir dari produk sosialisasi yang bersamaan, yang bareng-bareng. Boleh dibilang tadi tiba-tiba ada, kemudian tadi ada juga yang menyampaikan mungkin besok kalau ada itu diusulkannya itu di akhir tahun dalam penyusunan APBDes, itu kita bisa lebih fokus nanti di situ. Nah, terkait dengan proses yang sudah dilewati mungkin hampir sama, Bu. Kita juga sudah membuat daftar informasi publik, seperti tadi rekan dari Bedi juga menyampaikan terkait kesulitan dengan daftar informasi yang dikecualikan. Saya pikir kita juga sama. Nah, mungkin kalau dari Pelembutan yang ingin coba kami tanyakan, Bu, terkait dengan sarana dan prasarana, itu di PPID itu dulu dicontohkan ada semacam papan nama, kemudian juga ada tempat pelayanan, dan juga yang lainnya. Apakah itu nanti ada fasilitasi dari kabupaten, mengingat kalau papan nama kelurahan saja kita dapat. Nah, terkait dengan yang PPID ini, apakah nanti kita juga mendapat fasilitasi hal-hal semacam itu. Kemudian juga terkait dengan perkal, kita juga masih belum ada gambaran, Bu, perkal PPID-nya seperti apa. Mengingat yang tadi sama persis yang disampaikan oleh rekan dari Imbeji,
untuk daftar informasi yang dikecualikan yang kami usulkan, itu kita belum ada responnya seperti apa. Apakah informasi yang dikecualikan menurut versi kami di kelurahan kami ini bisa disetujui oleh yang dari Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin itu dulu, ada kekurangan mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pelembutan Kapanewon. Oh, pelayan juga. Oh ya, pelayan ya. Ya, terima kasih. Jadi dari penjelasan sampaikan ada 5 tadi. Pertama sebenarnya sudah membuat PPID, gitu ya. Perkalnya beberapa sudah ada. Tapi terkait dengan klasifikasi informasi itu yang kemudian juga harus kita pelajari lagi. Kemudian berkaitan dengan anggaran, termasuk terkait dengan pembuatan atau daftar informasi publik maupun daftar informasi yang dikecualikan. Nah, pertanyaan saya, kalau di Kabupaten Gunung Kidul, Mas Didi atau Bu Sarah, apakah akan dibuat sentral di Kominfo atau masing-masing Kapanewon? Untuk DIK dan DIP-nya, untuk khusus kelurahan. Aja, sebentar ya Bu, sebentar ya. Ya, enggak Mas Didi. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan, memang beberapa waktu lalu. Oh, oke. Di sini, tempelkan. Memang beberapa waktu yang lalu, seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu, itu kami melakukan roadshow ke kecamatan-kecamatan gitu. Kebetulan untuk patok itu kita kumpulkan di pelayan begitu ya Pak ya. Kita kumpulkan di pelayan. Di situ kita lakukan pendampingan apa toh yang perlu dipersiapkan untuk pembentukan PPID desa gitu. Nah, kemudian salah satu diantaranya ya tadi membentuk SK, kemudian menyusun DIP, kemudian pemetaan untuk daftar informasi dikecualikan. Nah, untuk mempermudah waktu itu memang kami berikan matriksnya. Matriks berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 begitu. Nah, itu masih dalam bentuk usulan. Apa toh sekiranya dari kelurahan itu yang akan diusulkan. Kalaupun nggak ada usulan juga nggak apa-apa gitu kan. Usulan. Nah, mengusulkannya harus berdasarkan matrik itu. Jadi kan matrik itu kan ada kan, oh berdasarkan ini alasannya apa seperti itu. Nah, kemudian itu dikirimkan kami. Nah, kenapa hingga saat ini belum dibahas? Karena untuk PPID kelurahan sendiri di kabupaten itu ada namanya tim pertimbangan kami. Jadi tidak murni 100% oleh Kominfo, karena desa tidak di bawah Dinas Kominfo. Desa merupakan PPID tersendiri gitu kan. Oleh karena itu agar dapat membantu mendampingi desa tersebut dibentuklah tim pertimbangan. Yang salah satu diantaranya itu ada Dinas Pemberdayaan dan juga bagian hukum dan juga Bapeda gitu yang ada di dalamnya. Nah, kenapa hingga saat ini belum dibahas? Karena menurut pertimbangan dari tim pertimbangan tersebut menunggu semuanya, semua usulannya terkumpul. Untuk patok, alhamdulillah sudah semuanya sudah terkumpul, baik DIP-nya, baik juga SK-SK-nya dan juga usulan itu sudah ada. Namun dari beberapa Kapanewon lain, gitu kan. Nah, jadi intinya memang nanti akan kami sentralkan, Bu. Usulan kami sentralkan, kemudian akan kami lakukan uji konsekuensi di tingkat kabupaten. Nah, seperti itu. Setelah itu baru ditetapkan di masing-masing kelurahan, sehingga antar kelurahan nanti akan memiliki daftar informasi dikecualikan yang relatif sama, kecuali kalau memang dari kelurahan tersebut memiliki klausul-klausul tertentu. Misalnya ada informasi-informasi yang hanya kelurahan tersebut yang mengecualikan, gitu. Seperti itu. Jadi nanti akan tersentral. Ya, seperti itu. SK-nya nanti SK DIK, DIP-nya masing-masing kelurahan. Masing-masing kelurahan. Hanya saja uji konsekuensinya kami tarik ke atas. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Didi. Begitu ya. Jadi yang namanya uji konsekuensi nanti akan diperjelas oleh Bu Erni, itu bisa jenengan masing-masing kelurahan atau di tingkat Kapanewon juga bisa, ya. Atau bahkan kalau OPD pelaksana itu di tingkat kabupaten, ya. Itu. Dasarnya apa? Untung penjenengan punya Mbah Google gitu, jadi penjenengan bisa tanya ya yang semua di sini kan, termasuk saya juga cucunya Mbah Google dulu.
Sehingga apa namanya, ketersediaan informasi, saya butuh cepat, misalnya Mas Didi tidak bisa dihubungi, dengan tanya Mbah Google, ya itu tidak salah. Tetapi memang ada beberapa hal yang mungkin tadi saya sepakat dengan Mas Didi, ada satu kelurahan yang mungkin punya informasi yang menurut itu kelurahan semuanya dikecualikan, sementara yang lainnya tidak, sehingga menjadi masing-masing berbeda. Oke, itu adalah situasi kondisi dan nasional lokal, dan tentu kami derek gitu ya, monggo, karena itu juga tidak menyalahi aturan gitu. Nah, Bu Erni akan menyampaikan beberapa hal yang penjenengan tadi tanyakan gitu ya, karena saya mengambil satu titik atau benang merah bahwa terkait dengan apa namanya, apa saja sih yang harus kami sampaikan dalam apa namanya web kami terkait dengan PPID itu apa saja, informasinya apa wae yang harus kami sampaikan ke masyarakat ya. Kemudian juga bagaimana sih kemudian meskipun sudah dijelaskan sama Mas Didi tadi, membuat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan itu ya. Dan kemudian apa sih yang kemudian menjadi keuntungan panjenengan semuanya ketika desa itu terbuka ya, ketika kelurahan panjenengan selaku garda terdepan yang dekat dengan masyarakat jenengan terbuka, apa yang panjenengan lakukan, panjenengan sampaikan kepada masyarakat itu apa dampaknya, kira-kira apa dampaknya? Nek jenengan kepercayaan masyarakat luar biasa ya, jadi tidak ada sangka apa sih namanya, praduga gitu ya, terkait dengan misalnya daftar kemiskinan atau bantuan BLT gitu ya. Tapi ingat, nanti ketika bantuan BLT yang diupload di website jenengan hanya nama, NIK-nya jangan ya. Itu ada informasi yang dikecualikan. Itu kita bicara tentang satu data ya. Itu karena di Jawa Tengah itu nomor 1 untuk lomba desa kemarin, tapi ada kelemahan data kemiskinannya, NIK-nya masuk, disampaikan, dipublish gitu ya, dan itu dan kami minta untuk ditutup ya. Itu saya yakin itu menjadi sangat penting untuk melihat sebenarnya peta gitu ya, kondisi desa, data siapa saja yang meroleh bantuan ABC itu siapa, itu akan menjadi terbuka, masyarakat tahu, itu menjadi penting ya, karena memang kalau anggaran itu bisa menjadi persoalan ya sampai hari ini. Monggo Bu Erni, mungkin sampai jam 11 gitu atau lebih dikit kita akan sama-sama mendiskusikan gitu beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu baik yang online maupun offline. Monggo saya persilakan. Ada materinya. Oke, materinya nggih Mas nggih, sewu. Ya. Baik, nggih matur nuwun Bu Rani. Selamat siang, masih semangat? Berarti kita berdiri dulu biar lebih semangat. Saya minta tolong untuk berdiri sejenak agar fresh kembali. Ya, monggo tangannya di dada masing-masing, silakan. Dada masing-masing, baik. Sambil diresapi, saya berhak tahu. Sekarang tangannya boleh ke bahunya saja, bahu teman sebelahnya. Monggo. Sebelah kanannya boleh, sebelah kanannya. Depannya monggo. Nah, kanan kiri juga boleh sambil diresapi. Boleh itu lebih mantap lagi. Sambil diresapi, Anda berhak tahu. Anda berhak tahu. Oke, sekarang tangan sikap sempurna. Kita semua berhak tahu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, monggo boleh duduk kembali. Nah, ilustrasi tadi sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa saya boleh tahu, panjenengan semua boleh tahu, dan yang memberitahu itu siapa? Yang memberitahu itu panjenengan semua. Memberitahu siapa? Ya diri kita sendiri, ya masyarakat. Kalau dalam hal ketugasan artinya bahwa panjenengan semua menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi kewajiban panjenengan semua. Nah, kita tadi ada pertanyaan, masih galau perihal DIP dan DIK. Nah, bisa ditampilkan, minta tolong Mas.
di sini nggih. Next di halaman 4 saja. Ini Bapak Ibu semua sudah hafal semua ya. Nah, ini tadi kegalauannya sebenarnya kitab suci kita apa nggih dalam menjalankan tugas. Nah, ini sudah saya rangkum yang tadi nggih. Tentunya panjenengan semua sudah sering mendengar perihal Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, turunannya atau petunjuk teknis kalau saya mau memberikan pelayanan itu bagaimana ya? Wujudnya seperti apa? Nah, itu nanti turunnya ada di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini secara spesifik menjelaskan apa saja tugas desa, apa saja yang menjadi kewajiban dari perangkat desa. Nah, itu semua ada di sini dan secara teknis lebih spesifik lagi ada di Perki nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Nah, untuk update khusus di Kabupaten Gunung Kidul ini sudah ada Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2021 itu tentang keterbukaan informasi publik di tingkat kelurahan. Ini sudah secara spesifik dan tentunya panjenengan semua sudah hafal betul semua isi-isinya begitu ya. Nah, next dari beberapa peraturan tadi kita bisa melangkah lagi tadi di undang-undang, di Perki itu sudah dijelaskan apa itu DIP, apa itu DIK dan bagaimana cara pengklasifikasiannya. Next lagi Mas selanjutnya. Oke, ini. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini saya kutip di beberapa pasal begitu nggih di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu di pasal 4 huruf E. Jadi memang di desa itu sudah diwajibkan untuk terbuka. Ini salah satu tujuan dari pengaturan desa di mana pemerintahan saat ini di desa memang sudah harus terbuka. Kemudian di pasal 24 huruf D itu juga penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus berdasarkan asas keterbukaan. Nah, ini sudah di Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 sudah diwajibkan bahwa ini loh kita itu sudah saatnya untuk terbuka. Toh juga selama ini apa yang menjadi ketugasan kita adalah menyampaikan. Betul napa mboten? Nah, pada intinya bahwa apa yang tertera di Undang-Undang 14, di Undang-Undang Desa maupun di Peraturan Komisi Informasi itu sudah mengatur apa yang panjenengan semua sudah lakukan. Hanya saja yang perlu kita sesuaikan adalah misalkan apabila panjenengan semua hanya menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang perlu disesuaikan saat ini adalah penyesuaiannya yang seperti apa? Oh, bahwa kita boleh melaksanakan dan pasti tujuan kita adalah memberikan informasi publik itu semaksimal mungkin. Tapi ada satu hal yang perlu kita pedomani. Membuka informasi yang seharusnya ditutup sama berbahayanya dengan menutup informasi yang seharusnya terbuka. Sehingga itu yang harus kita pedomani. Kenapa kita harus menyesuaikan? Karena kita sudah dipandu oleh undang-undang, oleh peraturan informasi, apa saja yang harus kita tutup, saja yang harus kita buka. Jadi pada saat kita bimbang dan pasti ada satu di mana panjenengan di PPID ataupun di PLID, petugas layanan informasi dan dokumentasi, ada kebimbangan. Waduh, ini informasinya itu saya tidak terlalu paham. Kira-kira ini informasi boleh tidak ya diberikan ke masyarakat. Nah, itulah saatnya kita kembali ke peraturan-peraturan yang tadi sudah saya sebutkan, terutama tadi kalau panjenengan sudah punya DIP, SK DIP, informasi publik, SK daftar informasi yang dikecualikan. Kalau sudah punya dua, itu akan meminimalisir kegalauan panjenengan semua. Karena nanti pada saat kita bingung, ini DIK atau DIP ya, ini boleh saya sampaikan atau tidak. Kita bisa kembali lagi, maju lagi, kita lihat SK-nya, ada tidak. Nah, itulah pentingnya panjenengan, itu pentingnya panjenengan sesegera mungkin membuat SK DIP dan SK DIK. Itu akan amat sangat membantu panjenengan. Karena manakala panjenengan misalkan dinas luar dan tidak berada di tempat, sementara decision maker-nya atau pembuat keputusannya harus panjenengan.
dan maju lagi ke Pak Lurah, misal Pak Lurah sedang dinas luar. Kalau sudah ada SK DIP, DIK, panjenengan nggak perlu direpoti lagi sama PLID. Pak, ini kira-kira ini masuk DIP apa DIK, ini dikasih mboten, dijawab apa mboten. Itu akan meminimalisir. Jadi pada saat di rumah panjenengan tidak perlu mikir lagi, duh nanti kalau ada masyarakat ini kira-kira PLID, apalagi misal baru PLID-nya, begitu nggih, baru sedikit-sedikit pasti tanya. Nah, itu akan meminimalisir. Itu yang pertama, meminimalisir kegalauan atau kebimbangan dari pelaksana harian yang menangani atau melayani masyarakat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, semakin banyak informasi yang sudah di-SK-kan di dalam bentuk DIP maupun DIK, itu akan menyamakan standar layanan. Karena begini, misalkan baru pun, misalkan PLID-nya, petugas layanannya baru pun, itu akan pede. Ibarat kata sudah ada pedomannya. Oh, contekannya saya sudah dikasih. Apa contekannya? SK tadi. Kalau sudah ada SK-nya, yang melayani itu ayem. Karena begini, kalau petugas baru, kita semua pasti pernah merasakan menjadi orang baru. Dimanapun berada itu pasti. Dan beban tersendiri bagi orang baru adalah tidak tahu apa yang dilakukan, tidak tahu pelayanan apa yang harus diberikan, tidak tahu harus bagaimana. Itu secara tidak langsung akan berpengaruh ke psikologi kita. Itu yang kadang bikin suasana hati saja, tapi dilihat masyarakat itu ada yang jabrut, ada yang cemberut tanpa sadar. Nah, kalau sudah ada SK tadi, DIP, DIK, itu akan ayem. Pertama ayem itu pasti sumringah. Siapapun yang melayani masyarakat itu secara tidak langsung, karena tidak ada beban, sumringah, kemudian ya dengan senang hati dan akan fokus dengan apa yang dikerjakan. Itu sisi positifnya kalau kita memiliki SK. Semua kalau di SK kan tidak ada saling menyalahkan juga. Ada juga begini, masyarakat berprasangka, saya kalau dilayani Bapak A, sepertinya Bapak A itu banyak yang ngasihnya. Informasi apa-apa saya nanya nggak dijawab. Ibu B ini saya nanya tuh dijawab terus. Kebetulan pada saat pertanyaannya itu adalah memang yang si Bapak A ini kemungkinan atau sudah punya syukur-syukur itu masuk DIK. Kan yang disalahkan jadi petugasnya. Nah, kalau ada SK-nya kan panjenengan tinggal menyampaikan, oh ini sudah ada SK-nya, ini memang ini tidak bisa diberikan. Itu. Jadi sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita petik kalau semuanya sudah secara administrasi sudah dilegalkan, begitu nggih. Karena ada juga case atau kasus di mana Pak Lurah itu, nah kembali lagi yang disalahkan Pak Lurah. Bu Lurah, Pak Carek, Bu Carek, kok kenapa sama saya? Saya tanya kok informasi. Nah, itu jadi kembali lagi Nah, kalau sudah ada SK itu akan melindungi wibawa panjenengan, bahwa panjenengan semua memang menjalankan ketugasan panjenengan dengan yang sudah ada. Oh ini saya berdasarkan SK ini, bisa ditunjukkan. Nah ini membuat pekerjaan kita semua lebih mudah di satu sisi, di sisi lain masyarakat juga tidak ada prasangka buruk. Nah itu membuat kinerja kita juga maksimal dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu. Begitu. Nah ini Badan Publik Desa tentunya panjenengan juga sudah sudah memahami ini. Next saja Mas. Next lagi. Nah ini tadi kita menegaskan kembali apa yang menjadi kewajiban kita. Nah tentunya kewajiban kita yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat desa. Itu yang selama ini sudah kita jalankan. Sebenarnya dari keterbukaan informasi publik ini jangan sampai menjadi beban bagi panjenengan semua. Karena pada dasarnya tadi sudah dilaksanakan, sudah berjalan. Hanya saja tadi perlu disesuaikan sedikit sesuai dengan undang-undang dan perki yang ada begitu. Kemudian next, ini nanti bisa nah ini saya rangkum beberapa kewajiban yang ada di Perki nomor 1 tahun 2018.
Nah, tadi menetapkan peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik. Tadi sudah ada beberapa yang membuat peraturan desa, ini sudah jadi. Nah, peraturan desa ini juga sama fungsinya. Kalau ada peraturan desa yang sudah ditetapkan, sudah dalam bentuk peraturan desa yang disahkan begitu, itu artinya bisa mengikat dan mengatur apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang menjadi kewajiban kita itu sudah ada di sini. Kemudian yang kedua, mengikuti alur pelayanan informasi publik desa yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perkislib Desa. Ini saya baca di Peraturan Bupati nomor 61 ini juga sudah ada. Kemudian menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pembiayaan tadi ada yang menanyakan pembiayaan ini sebenarnya karena desa sudah melakukan pengelolaan anggaran secara mandiri sehingga untuk pembiayaan ini bisa disusun atau dirancang berdasarkan kemampuan dari masing-masing desa atau kalurahan. Jangan sampai kemampuan anggaran, karena anggaran di setiap kalurahan itu kan pasti berbeda. Tidak ada yang sama persis begitu, dan juga itu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Sehingga monggo ini bisa dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Kemudian sama menyediakan sarana dan prasarannya layanan informasi publik desa, misalkan papan pengumuman dan meja informasi. Nah, kalau memang di anggaran belum ada, misal di tahun ini anggarannya belum ada untuk papan pengumuman, bisa misalkan menggunakan blackboard begitu, atau yang memang sudah ada. Biasanya untuk menempelkan brosur-brosur itu saya lihat ada begitu nggih. Kalau memang belum ada, nah itu bisa memaksimalkan fungsi dari tadi misalkan yang sudah ada, itu tinggal ditulis saja papan pengumuman. Artinya bahwa papan ini sebagai sarana manakala Mas itu mau tahu update atau informasi baru yang ada di kalurahan atau di tingkat desa. Karena masyarakat itu juga beragam tidak di kota, tidak di desa, tidak di tingkat kabupaten atau di tingkat kalurahan, semua sama. Masyarakat itu masih majemuk. Ada yang memang nyaman, misalkan sudah sepuh dan saya nyaman membaca ini, HP-an itu saya tidak mudeng. Nah, itu artinya desa itu melayani semua segmen masyarakat. Tadi ide sudah berjalan untuk kaum milenial dan memang masyarakat yang membutuhkan akses informasi bisa melalui gadget. Tetapi papan pengumuman ini masih diperlukan untuk masyarakat yang memang merasa lebih mudah menjangkau informasi itu, membaca saja langsung, datang langsung. Pasti ada beberapa masyarakat yang masih rajin untuk menengok papan pengumuman di kalurahan begitu. Kemudian menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik. Nah, ini adalah fungsinya untuk kalau panjenengan sudah memutakhirkan data, manakala ada masyarakat meminta, ini misalkan ada mahasiswi atau mahasiswa bertanya, saya mau melakukan penelitian, saya meminta laporan atau informasi publik yang terkini, terupdate. Kalau panjenengan tidak secara berkala memutakhirkan info ini, panjenengan pasti merasa beban, malah ini load pekerjaan saya sedang banyak. Kenapa ada masyarakat yang harus juga saya layani, tetapi kenapa harus sekarang? Nah, pasti ada pemikiran seperti itu yang akhirnya, nah itu Bu lah. Itu artinya kalau ini mungkin merepotkan merepotkan, tetapi kan kita tidak bisa mengatur kapan masyarakat itu akan datang meminta tolong kepada kita. Kita tidak bisa mengatur. Ini saya sedang load pekerjaan sedikit. Ayo masyarakat sekarang monggo siapa yang mau meminta kami, tidak mungkin request seperti itu. Sehingga kalau panjenengan semua memutakhirkan data, setiap ada perubahan itu secara berkala, ada perubahan langsung diupdate, ada perubahan diupdate.
Mungkin panjenengan merasa repot pada saat itu, tetapi itu akan sangat membantu manakala tadi ada satu waktu load pekerjaan sedang banyak-banyaknya acara, sedang banyak-banyaknya pekerjaan, dilalah banyak masyarakat yang meminta informasi yang terupdate. Nah, itu akan menjadi beban. Nah, itu tadi. Jadi sebisa mungkin memanage waktu di mana ada pemutakhiran data, sesegera mungkin itu dimutakhirkan baik melalui SID tadi, baik tadi di papan pengumuman, mungkin bisa ini nggih, tupoksinya ditambah mungkin setiap pagi mengecek apakah papan pengumuman itu informasinya. Mungkin ada brosur yang masih setahun atau 2 tahun lalu, nah itu mungkin sambil lewat bisa ini nggih ditambah. Oh ini mungkin di satu waktu masih membebani, tetapi nanti kalau sudah terbiasa itu tidak akan membebani kita lagi. Kemudian menyediakan dan memberikan informasi publik desa berdasarkan Perki-Slip desa. Next. Nah ini tadi kebingungan lainnya, di mana saya masih bingung bagaimana mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan dan informasi yang terbuka. Nah, tadi secara umum itu bahwa dari panjenengan semua yang mengusulkan. Kenapa? Karena yang lebih mengetahui informasi itu masuk yang terbuka ataupun tertutup itu panjenengan. Tetapi itu tidak bisa panjenengan sendiri. Itulah kenapa harus disetorkan dulu di Dinas Kominfo Gunung Kidul, yang intinya adalah membantu untuk melakukan yang namanya uji konsekuensi. Jadi informasi yang dikecualikan itu tidak bisa hanya berdasarkan misal, Pak Lurah, Arek, saya boleh tanya, misalkan ini panjenengan baru menanyakan, misal Bu Carik menanyakan ke Pak Lurah, Pak Lurah ini saya mau menyetorkan DIP dan DIK, kira-kira menurut Pak Lurah yang mana ini? Tidak bisa seperti itu, karena itu bukan hanya berdasarkan subjektivitas atau pandangan dari satu atau dua pejabat, ataupun seluruh petugas yang ada di kalurahan, sehingga semua rancangan panjenengan itu masuk ke uji konsekuensi ini akan diolah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Gunung Kidul dengan melibatkan pakar-pakar sehingga nantinya tahu, oh ini resiko dibuka ini akan lebih besar, lebih besar untuk dibuka atau ditutup, manfaatnya untuk publik itu lebih banyak atau lebih sedikit, resikonya seperti apa. Nah itu tugasnya dari di uji konsekuensi ini, begitu. Jadi tugas panjenengan adalah mengklasifikasikan. Kalaupun menurut panjenengan semua informasi adalah terbuka, monggo boleh. Nah nanti yang menyortir ini adalah di Dinas Kominfo Gunung Kidul, di Dinas uji konsekuensi, begitu. Next. Nah ini informasi publik desa. Kalau untuk yang berkala ini yang diumumkan secara berkala. Ini bisa melalui media informasi yang dimiliki desa tanpa adanya permohonan. Jadi untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan disediakan secara berkala ini tidak nunggu ada yang minta. Ada yang minta atau tidak, panjenengan wajib untuk menyediakannya secara berkala. Jadi sesuai dengan kalau mungkin laporan begitu bisa diupload, bisa ditampilkan itu secara berkala. Kemudian yang wajib diumumkan secara serta-merta, misalkan ada wabah penyakit, virus atau kebakaran yang itu bisa berisiko ke area mungkin desa A, B, C. Nah itu monggo itu masuk ke serta-merta dan ini tidak perlu menunggu diajukan dulu. Nah itu keburu misalkan kebakaran ya keburu meluas begitu nggih. Nah untuk serta-merta ini secepat mungkin tetapi dipastikan itu akurat. Panjenengan sudah tahu kebenarannya itu bisa di-share kepada masyarakat. Kemudian untuk yang tersedia setiap saat ini disampaikan kalau ada pengajuan dari masyarakat artinya panjenengan sudah memiliki kewajiban untuk sesegera mungkin menyampaikan kepada masyarakat. Arti dari tersedia setiap saat itu artinya panjenengan sudah siap.
Kalaupun masyarakat meminta, panjenengan siap untuk memberikan, gitu. Kemudian informasi yang dikecualikan tadi berdasarkan uji konsekuensi baru masuk ke daftar informasi yang dikecualikan. Next. Nah, ini berdasarkan Perki nomor 1 tahun 2018, ini beberapa contoh ya, gambaran umumnya bahwa yang masuk ke informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, tadi ada profil badan publik, ini sudah pasti ada alamat, visi misi, fungsi. Nah, kemudian ada matriks program atau kegiatan yang sedang dijalankan, ini sedang dijalankan, jadi agar masyarakat juga tahu, oh pihak desa itu sekarang baru punya program. Nah, ini fungsinya apa? Agar masyarakat juga bisa secara maksimal ikut berpartisipasi dan mendukung dari program atau kegiatan yang dijalankan oleh desa. Kemudian ada matriks program masuk desa. Nah, ini misalnya ada program dari pemerintah pusat. Meskipun itu program dari pemerintah pusat, selama itu dilaksanakan di wilayah panjenengan semua, ini adalah informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat. Ini ada dokumen RPJMD, kemudian rencana kerja pemerintah desa, daftar usulan rencana kerja pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja desa, itu juga termasuk. Kemudian ada laporan kinerja pemerintah desa dan lain sebagainya. Ini ya secara rinci tadi DIP atau daftar informasi publik yang dikelola oleh desa. Next. Nah, ini yang serta-merta tadi contohnya misalkan kekeringan, kebakaran, dan bencana non-alam, misalkan ada pencemaran lingkungan dari pabrik terdekat misal. Next. Nah, ini yang tersedia setiap saat, misalkan daftar informasi publik desa. Nah, nanti pada saat panjenengan sudah memiliki SK daftar informasi publik, maka SK itu bisa di-share kepada masyarakat. Karena kan itu rangkuman dari semua informasi yang panjenengan kelola. Informasi publik yang memang wajib tersedia setiap saat. Itu saja, jadi SK-nya bisa dipublish. Tadi misalkan mau ditempel di papan pengumuman boleh, atau karena sudah ada SID boleh di-share di website, medsos, monggo saja. Kemudian ada informasi tentang peraturan desa, peraturan bersama, dan lain sebagainya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Next. Next lagi, Mas. Nah, ini untuk informasi yang dikecualikan. Nah, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi publik desa, kecuali tadi yang di pasal 17. Next di bawahnya. Nah, ini informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, satu, menghambat proses penegakan hukum, kemudian mengganggu perlindungan haki, membahayakan pertahanan keamanan. Nah, ini tentunya panjenengan semua juga sudah mendapatkan kamusnya dari Pak Didik dan rekan-rekan. Nah, ini tentu sudah hafal semua, jadi kita skip aja, Mas. Next. Nah, ini masuk ke PPID desa. Tadi kalau untuk PPID desa itu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik desa. Ini kalau di kelurahan dijabat siapa? Mantap. Artinya ini saya skip aja. Next, Mas. Nah, ini saya mengutip dari peraturan Bupati nomor 61 sudah dilampirkan. Ada tadi yang disampaikan Pak pertimbangan, kemudian yang menjadi atasan PPID itu adalah lurah, yang menjadi Bapak orang andi cari. Jadi bapaknya baru mengikuti diklat sebentar ya. Nah, ini tugas dan fungsi dari PPID desa. Nah, tugasnya apa? Tadi menyusun perumusan rencana kerja tahunan. Tadi guys sudah. Ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh panjenengan semua tugas dan fungsinya. Sehingga tadi yang harus disesuaikan adalah tadi bagaimana tugas panjenengan yang menjadi rutinitas selama ini dilakukan secara maksimal, tetapi juga itu sudah sesuai dengan perki dan juga peraturan bupati, sehingga panjenengan itu hanya perlu menggeser sedikit. Misalkan selama ini informasi
semua diberikan. Nah, nanti secara bertahap tinggal diklasifikasikan. Kemudian, oh caranya bagaimana? Mungkin selama ini yang sering diabaikan karena kita memiliki SID, fokus ke SID sehingga papan pengumumannya mungkin disimpan atau dianggurkan atau mungkin informasinya tidak update. Nah, itu agar bisa balance begitu nggak? Karena panjenengan semua sudah melaksanakannya secara maksimal. Next. Nah, ini saya rasa perlu juga kita ulas sedikit untuk permohonan informasi itu 10 hari kerja plus 7 hari. Plus 7 hari itu syaratnya menapa nggih? Mungkin ada yang ingin mencoba-coba menjawab. Syaratnya dari plus 7 hari kerja perpanjangannya. Kira-kira apakah sudah ada yang pernah melakukan ini perpanjangan 7 hari kerja? Sudah pernah atau belum? Belum. Oh, berarti layanannya cepat begitu ya. Luar biasa cepat karena memang di undang-undang maksimal PPID memberikan informasi publik itu adalah 10 hari kerja. Tetapi itu bisa diperpanjang 7 hari kerja manakala satu, misalkan panjenengan semua perlu berkoordinasi dengan instansi lain atau mungkin di kelurahan lain misal begitu. Nah, atau panjenengan masih bingung antara ini sebenarnya kita kuasai atau tidak, atau poin lainnya adalah mungkin panjenengan perlu mencari dokumen tersebut dan berkoordinasi. Nah, itu maka panjenengan bisa menggunakan ini perpanjangan 7 hari kerja dengan menyampaikan kepada pemohon informasi publik. Sebelum di hari kerja ke-10 panjenengan menyampaikan, oh kami masih dalam proses pencarian atau kami masih dalam proses koordinasi sehingga kami meminta perpanjangan waktu 7 hari kerja untuk melakukan pelayanan. Begitu, itu dimungkinkan. Tetapi saya rasa kalau untuk di kelurahan panjenengan semua biasanya 1 atau 2 hari sudah selesai ya. Bahkan mungkin hari yang sama ini. Wah, itu luar biasa. Nah, ini undang-undangnya ini terlalu longgar di kami hari yang sama, jam yang sama nih, Bu. Next. Nah, ini sepertinya tidak usah karena atau mau sekilas kira-kira kalau kita tidak menyampaikan informasi publik apa yang akan terjadi dengan kita? Nanti ketemu saya di sidang. Nah, tapi perlu juga nggak? Bagaimana? Atau sudah pusing? Oh, perlu, nggak? Jadi kalau panjenengan tadi sudah memberikan informasi, terus masyarakat itu merasa tidak puas. Jadi jangan sampai panjenengan saya sudah menyampaikan informasi ke masyarakat, berarti selesai. Saya tidak akan dipanggil KID ini. Tidak. Karena meskipun panjenengan sudah menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, bisa jadi masyarakat itu tidak puas atau bisa juga masyarakat itu meminta permohonan informasi A, panjenengan memberikannya B. Ternyata salah sangka. Masyarakat tidak merasa tidak mendapatkan informasi yang diminta. Masyarakat akan melakukan apa? Keberatan. Keberatan ke panjenengan, keberatan ke atasan PPID. Keberatan itu artinya bahwa ini masyarakat komplain, saya itu loh dilayani tidak maksimal. Kan kita tidak bisa memilih masyarakat yang seperti apa yang kita layani. Kadang kita merasa sudah memberikan layanan sepenuh hati, seperti tagline di salah satu instansi begitu ya. Saya sudah melakukan layanan sepenuh hati, ini kok masih disidangkan. Karena itu tadi tingkat kepuasan masyarakat atau tingkat persepsi dari kita dengan masyarakat itu kan bisa saja berbeda. Nah, kalaupun keberatan ini sudah panjenengan sudah balas, masyarakat masih tidak puas, maka masyarakat atau pemohon informasi ini bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi. Nah, kalaupun di kelurahan itu disengketakan oleh masyarakat. Apakah itu berarti kinerja kita buruk? Kalau kelurahan disengketakan oleh masyarakat, apakah kinerja kelurahan itu buruk? Luar biasa.
Betul. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita sudah menyampaikan layanan informasi publik, layanan yang diminta oleh masyarakat. Kalau masyarakat merasa tidak puas atau ternyata masih tadi belum menemukan titik temu, bisa saja masyarakat menggunakan haknya untuk menyengketakan. Tetapi dalam sengketa itu panjenengan akan disebut termohon. Masyarakat yang meminta informasi ini disebut pemohon nanti. Nanti ketemu dengan saya di sidang akan disampaikan. Di situ bukan berarti kalau panjenengan disengketakan panjenengan nggak melayani, tidak. Karena tadi tingkat persepsi masyarakat itu berbeda. Kemudian tingkat kepuasan tadi merasa sudah dilayani sepenuh hati, ternyata masyarakat merasa masih belum cukup. Nah, itu bisa juga. Wah, ini. Nah, tingkat kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik itu berbeda. Tetapi selama panjenengan menjalankan apa yang menjadi ketugasan panjenengan semua sesuai dengan ketetapan yang sudah ada, maka panjenengan ya nanti ketemu kami di persidangan juga saya harus mempertahankan apa yang memang saya yakini benar. Nah, itu artinya bahwa jangan sampai panjenengan berkecil hati kalau nanti ketemu dengan saya. Nah, kalau bisa memang banyak yang tidak ingin ketemu kami di pengadilan. Tetapi itu harus dipersiapkan. Karena sengketa itu bukan sesuatu yang dihindari. Karena sengketa itu keniscayaan. Betul napa mboten? Karena tadi yang disampaikan Ibu tingkat kepuasan itu berbeda. Masyarakat itu puas atau tidak dalam pelayanan informasi publik itu kita tidak bisa mengendalikan, sehingga tadi selama panjenengan sudah punya peraturan dan juga tupoksi yang memang sudah dilegalkan, begitu semua persyaratan sudah dibentuk, begitu sudah ada SK, DIP, DIK, itu aman. Jadi nanti pada saat ketemu kami di persidangan, panjenengan tetap ini kami punya bukti bahwa di tupoksi kami begini pelayanannya. Meskipun tadi ada jalur adjudikasi non litigasi di kami, panjenengan juga punya kewenangan untuk memanggil pemohon informasi publik. Jadi kalau misalkan tadi ada yang mengajukan keberatan, panjenengan boleh mengundang. Ayo kita bicarakan dari hati ke hati. Nah, itu diperbolehkan sebelum masuk ke sidang. Panjenengan bisa melakukan yang namanya mediasi. Mediasi internal itu dilakukan, misalkan tadi panjenengan, loh sudah saya layani kok masih minta protes. Nah, itu tadi kok melayangkan keberatan, maunya apa? Nah, daripada dibatin, grundel di belakang, kita juga capek toh, sudah melakukan pelayanan, sudah maksimal kita berikan pelayanan, kok masih kurang, maumu apa toh? Nah, dipanggil, betul. Tadi masyarakat kalau menemukan yang seperti itu bisa dipanggil, ayo kita bicara dari hati ke hati. Itu boleh sebelum masuk ke kami. Jadi sebisa mungkin panjenengan menyelesaikan apapun perbedaan tadi, persepsi itu melalui jalur internal dulu sebelum masuk di kami. Begitu mungkin dari saya, karena sudah disemprit Bu Rani ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ani. Jadi tadi adalah banyak hal ya terkait dengan apa yang menjadi ketugasan kita selaku PPID dan PLID ya. Tentu harapan kami dari apa yang disampaikan Bu Ani tadi, penjenengan bisa mulai, kalau kemarin sudah ditoto lebih ditoto lagi ya. Kalau belum ditoto mulai ditoto gitu ya, karena yang penting sekali lagi penjenengan garda terdepan terkait dengan keterbukaan informasi publik, karena penjenengan adalah satuan terkecil di masyarakat, jenengan yang akan selalu didatangi apapun informasi itu, jenengan dianggap semua tahu informasi gitu ya, sehingga siap itu menjadi penting, dan pastikan data yang jenengan sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi gitu, mungkin ada yang mau disampaikan yang ada di sini sebelum jam 11:30.
Saya persilakan yang ada di sini. Benar toh Jamil? Ya. Yang ada di sini saya persilakan sebelum kita yang ke online. Monggo, siapa? Bisa sharing, bisa tadi yang disampaikan Bu Erni mungkin apa situasinya seperti apa begitu di tingkat desa atau kelurahan. Monggo, saya persilakan. Ibu, Bapak mau menyampaikan? Bapak? Monggo. Monggo dong, tanya dong, Ibu. Monggo. Mboten, Bu. Yang di online? Yang di online ada yang mau disampaikan? Monggo saya persilakan. Lo gandeng. Lo gandeng. Lo gandeng itu di sana. Monggo saya persilakan, ada yang di online, saya persilakan. Ini baru jam 11.10 loh ya. Ngalang. Monggo ngalang. Enggak ada yang di itu Monggo saya persilakan. Siapa yang mau ngendika bisa raise hand atau kemudian kita bisa lihat yang mic-nya dilepas berarti mau ngendika. Monggo saya persilakan. Yang di sini cerita seperti apa, kondisinya apakah pernah mendapatkan permohonan informasi dari masyarakat? Sudah pernah? Ada masyarakat yang datang kemudian bertanya, sudah ada? Sudah, Bu yang ditanyakan. Tepat sekali untuk teman kita. Memang yang utama sering ditanyakan ke kelurahan itu bantuan. Nah, karena biasanya itu membandingkan si A dapat saya tidak. Kategori justru saya paling miskin, lebih kurang daripada mereka. Itu yang pertama, itu sering sampai sekarang pun masih. Kalau yang namanya bantuan mesti ada yang protes. Kemudian masalah seperti misalnya ada bencana pun juga masih terkait juga bantuan juga. Nah itu di satu sisi selaku pemerintah untuk memilih dari warga masyarakat itu kan memang ada yang kadang tidak pas. Nah, seperti itu bagi kami merupakan masalah, tapi itu tidak merupakan beban karena kita bisa jelaskan kepada mereka. Kebetulan waktu kemarin pernah saya juga dukung. Jadi masyarakat datang, kalau secara besarnya mungkin demo, Bu. Tapi begitu saya menyampaikan, Mas, ini saya tidak memilih yang mendengarkan tidak mendapat bantuan atau saudara saya yang mendapat bantuan. Itu ada tim verifikasi. Kalau misalnya dengan itu protes, nggak apa masalah, nanti saya usulkan. Kalau misalnya itu solusi kami, seperti itu pengalaman saya seperti itu, Bu. Jadi memang protes-protes masyarakat itu memang ada. Ya. Karena memang meskipun kita merasa sudah bekerja baik, tetapi tetap saja pasti ada saja yang kelewat. Itu sudah hal yang memang lumrah ya. Kita sudah luar biasa siang malam, tapi tetap ada yang kelewat, ada yang kemudian merasa tidak puas. Itu pasti. Betul itu ya. Tapi memang karena pilihan kita menjadi pelayan mereka, maka ya harus kita terima. Kan begitu jadi mau tidak mau. Itu adalah bagian dari pilihan kita untuk bekerja melayani masyarakat ya. Dan itu satu hal yang saya yakin di desa pasti luar biasa. Nah, ketika penjenengan tadi memastikan mengoptimalkan fungsi tadi PPID desa yang berkaitan dengan bantuan, sudah disampaikan di share di website dengan kriterianya, ciri indikatornya begitu ya. Kemudian siapa saja yang mendapatkan termasuk proses sampai lahir nama atau SOP-nya itu disampaikan, maka masyarakat akan tahu ada jelas kok aturannya gitu ya. Jadi memang harus lewati proses verifikasi, kemudian juga verifikasi faktual dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat sudah diberi informasi dan itu jelas, ya, proses-proses demo dan sebagainya itu akan dikurangi. Karena jenengan tinggal tunjukkan saja, ini loh sudah ada di sini. Kenapa jauh-jauh ke sini jenengan di rumah saja bisa lihat ya. Itu adalah salah satu fungsinya ya. Kemudian kita selalu mendorong adanya transparansi, keterbukaan informasi publik di tingkat sampai pada level tingkat kelurahan. Karena tadi pentingnya sedemikian rupa. Apalagi sekali lagi ini urusan dengan bantuan. Bantuan itu luar biasa. Cilik aja kerasa banget ya. Kecil saja luar biasa. Bahkan nanti yang bingung pelaporannya juga luar biasa gitu.
Nah, itu juga tetap harus dilakukan. Begitu yang online belum ada yang mau ngendika, saya persilahkan. Oh siap lah, begitu. Terima kasih. Saya Pujiono dari Batok. Iya, berkaitan dengan media online saat ini, Kelurahan Patok itu ditawari dari salah satu media online Gunung Kidul untuk ikut berpartisipasi dalam mempublikasikan kegiatan yang ada di desa seperti itu. Kira-kira tanggapannya seperti apa, Bu? Karena saya sampai saat ini desa belum menanggapi. Terima kasih. Ditawari satu media itu menurut saya peluang, ya. Itu adalah peluang bagaimana kemudian panjenengan bisa menjual dalam tanda petik potensi desa panjenengan. Tetapi memang harus dipastikan tadi yang disampaikan Bu Erni, mana informasi yang memang harus disampaikan kepada publik dan tidak. Nah, kalau media biasanya adalah angelnya atau yang itu sangat menarik publik. Misalnya wisata, tempat wisata yang ada di daerah panjenengan. Nah, itu bisa disampaikan. Kalau lebih baik lagi misalnya ada KIM di tingkat desa panjenengan, itu jauh, langsung diarahkan ke KIM. Sudah ada belum Mas KIM? Sudah ada ya? Gitu. Belum? Oke. Kalau belum, bisa jangan membentuk satu komunitas begitu untuk memastikan media tadi bisa mengupload informasi desa yang misalnya khususnya pariwisata, potensi-potensi yang ada, kulinernya, nah itu cepat ya. Itu bagian dari upaya kita untuk mempublikasikan desa kita untuk jangan ditawari oleh media online. Tapi pastikan media itu bisa dipertanggungjawabkan. Media itu dicek dulu, ini media betul atau tidak. Oh sorot, kalau sorot teman saya ada KPU Gunung Kidul. Saya kenal teman sorot di Gunung Kidul. Saya lupa namanya, dulu KPU Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu saya kenal satu grup sama dia, sorot ada. Ya. Itu bagian dari peluang kita, silahkan gitu ya, tampilkan potensi desa kita, tapi pastikan informasi tadi, informasi yang memang kalau itu berkaitan dengan ada materi informasi publiknya, gitu ya, itu pastikan yang memang itu adalah informasi publik. Tapi kalau kemudian kuliner, potensi wisata, nah, itu kesempatan dengan mengeksplor desa Patok untuk dijual dalam tanda petik gitu ya, ke publik yang jauh lebih luas. Itu dimanfaatkan saja. Kalau bisa bahkan mungkin bisa tidak hanya Patok, beberapa desa itu bisa diorganis untuk tadi mempublikasikan apa yang panjenengan miliki. Gitu ya. Begitu? Ada yang lain? Sekali lagi pastikan medianya bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang lain Bapak Ibu semuanya? Tidak ada? Sudah jam 11:04, 20. Kita akan sampai jam berapa? Kalau saya nderek saya jam 3. Oh, jatuhnya jam 11. Oke, siap. Kalau jam 11 berarti sudah lebih dari 20 menit. Baik, terima kasih. Saya Bu Erni, Pak Agus, Bu Tika, Bu Ani, Pak Onto mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan, terutama Mas Didi dan Bu Syara tadi yang selalu saya repoti, selalu kami repoti begitu, untuk bisa sama-sama kami bertemu panjenengan. Tanpa Mas Didi saya tidak bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Terima kasih dan tetap semangat, pastikan gitu ya, keterbukaan informasi publik itu bagian yang harus kita lakukan, bagian dari hak dasar masyarakat untuk kita penuhi, ya, karena kita memilih jalan untuk menjadi pelayan masyarakat, maka penuhilah hak masyarakat, salah satunya di hak untuk memperoleh informasi publik. Begitu dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Ibu Nyun Sewu. Beri aplaus dulu kepada narasumber kita dan moderator kita Mbak Rani dan Bu Erniati. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian acara. Sudah tidak ada pertanyaan ya? Dianggap cukup? Cukup ya? Demikian tadi acara sosialisasi basis keterbukaan informasi publik kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta di Pendopo Bodronoyo Kapanewon Patok ini dianggap cukup. Segera saja marilah kita akhiri, kita tutup dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
dengan sikap duduk sempurna. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Demikian tadi saya melakukan acara, tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.